Saksinya Sayyidina Hamzalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Sayyidina Hamzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh, air mata kami bercucuran, dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata kami. Selesai dari majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak, dan bercumbu dengan istri. Akibatnya pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaanmu seperti itu, dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini. Akhirnya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hamzalah, kamu telah munafik. Hamzalah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Hamzalah telah menjadi munafik. Dengan perkataan ini dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang kau katakan? Ini tidak mungkin. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majlis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta benda dan yang lain-lainnya, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW terlupakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyahut, hal itu juga terjadi pada diri aku. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzalah radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Sayyidina Hamzalah radhiyallahu anhu bercerita, Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata kami. Akan tetapi jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami di rumah, dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan. Beliau menjawab, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hamzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka, tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Dari kitab Ihya Ulumuddin dan Sahih Muslim. Faidah, manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu makan, minum, anak, dan istri. Bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting. Meskipun kita tak mampu setiap saat, kita jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak, istri, tanpa memikirkan mata pencarian, dan tanpa memikirkan urusan keduniawian. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat.
Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan ketika bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, kita mengkhawatirkan perjalanannya. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang dituju terkena wabah penyakit atau bencana, berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan. Alhamdulillah, demikian kisah Hamzalah yang merasa dirinya telah munafik karena perbedaan suasana di majelisnya Rasulullah dan suasana di rumah. Waktu di suasana majelis Rasulullah, maka ketakwaannya begitu tinggi sehingga dia bisa melihat surga dan neraka. Tetapi ketika dia pulang bercanda bersama istri dan anak-anaknya membicarakan dunia, maka dia merasa tingkat ketawaannya telah turun dan lupa dengan apa yang diceritakan Rasulullah sehingga dia merasa dirinya telah munafik. Itulah derajat iman para sahabat yang begitu tinggi. Maka bagaimana kita ini sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah, bagaimana bisa meniru-niru sifat para sahabat yang langsung dididik oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencontoh suri tauladan Rasulullah dan para sahabat sehingga para sahabat mendapat gelar radhiyallahu anhum, yaitu mendapat ridho Allah. Bagaimana kita senantiasa hari-hari kita meningkatkan iman kita bersama para keluarga kita, istri kita, anak-anak kita sehingga dididik dalam suasana iman. Bagaimana setiap hari kita hidupkan taklim ini di rumah-rumah, di masjid-masjid, sehingga majelis-majelis lalai akan dijauhkan dari lingkungan kita. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.